Menurut ilmu fisika, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau ngerasa hidup lo penuh tekanan, itu mungkin karena lo kebanyakan gaya. Sindiran yang pernah populer di tahun 2017-an ini sebenarnya mengandung kebenaran. Jika gaya hidup kita elit, namun sebenarnya ekonomi kita sulit, maka tidak heran kita hidup dalam tekanan berat. Belum lama ini, salah satu portal news di media sosial memberitakan perbandingan pendapatan dan gaya hidup orang-orang di beberapa negara. Dari 10 negara yang didaftarkan, Swiss memiliki pendapatan tertinggi dengan 92 juta rupiah dan gaya hidup sebesar 36,5 juta rupiah per bulan. Pada daftar itu, Indonesia menduduki peringkat 9 dengan pendapatan rata-rata sebesar 5,1 juta rupiah dan gaya hidup rata-rata sebesar 7 juta rupiah. Ini berarti gaya hidup orang-orang Indonesia melebihi dari pendapatan yang didapatkan setiap bulannya. Tidak heran banyak netizen yang melihat ini adalah fenomena gaya elit ekonomi sulit. Gambaran ini didukung oleh fakta bahwa hingga akhir Desember 2023, total kredit macet pinjaman online di Indonesia mencapai 1,75 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 5% dari bulan sebelumnya. Dari data tersebut, 75% pinjaman didominasi oleh perorangan dan hampir 60% di antaranya adalah kredit macet pinjol oleh anak muda. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, salah satu alasan meningkatnya kredit macet pinjol adalah untuk membayar hutang-hutang sebelumnya alias gali lubang tutup lubang. Perilaku ini biasanya disebabkan untuk mengejar gaya hidup yang terus meningkat atau hedonic treadmill. Istilah ini biasa dikenal dalam dunia psikologi untuk menjelaskan bagaimana seseorang selalu menginginkan gaya hidup yang lebih dan lebih lagi. Worldview pembentuk gaya hidup. Namun hedonis bukan satu-satunya penyebab meningkatnya gaya hidup. Masih ada beberapa worldview lainnya yang mempengaruhi. Kita mulai terlebih dahulu dengan paham hedonisme yang merupakan salah satu paham tertua. Hedonisme. Hedonisme muncul sejak zaman filsafat Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada awalnya hedonisme merupakan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh filsuf Socrates. Apa yang menjadi tujuan akhir manusia? Filsuf Aristippus menjawab kesenanganlah yang menjadi tujuan akhir manusia, karena sejak kecil manusia selalu mencari kesenangan. Hal ini dilanjutkan oleh filsuf Epikuros yang menambahkan bahwa mencari kesenangan adalah naluri alami manusia. Meskipun demikian, paham hedonisme Epikurean tidak terbatas pada kesenangan jasmani saja, tetapi juga kesenangan rohani. Namun dalam perkembangannya, hedonisme dipahami sebagai gaya hidup yang mencari kesenangan, kemewahan, dan kepuasan semata sebagai tujuan hidup manusia. Individualisme. Individualisme lahir pada abad pertengahan yang merupakan usaha perlawanan terhadap terbatasnya kebebasan individu. Pada saat itu, individualisme merupakan pengakuan atas keunikan individu dan penghormatan atas privasi individu. Ini berarti setiap individu memiliki kebebasan untuk tidak dipengaruhi oleh pihak lain dalam mengambil keputusan untuk bergabung atau tidak dengan suatu komunitas pada saat itu. Dalam perkembangannya, individualisme yang independen dan otonom memiliki dampak negatif dalam hidup bermasyarakat, sehingga setiap individu lebih mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain, atau egois. Dengan kata lain, individualisme menjadikan diri sendiri sebagai pusat kehidupan yang terutama. Konsumerisme. Konsumerisme dicetuskan oleh Walt Whitman Rostow, seorang ahli ekonomi Amerika dalam teori pertumbuhan ekonominya. Bagi Rostow, suatu negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi jika melalui 5 tahapan. Tahapan paling awal adalah tahap masyarakat tradisional, di mana fungsi produksi masih primitif, terbatas, dan dipengaruhi oleh nilai-nilai adat.
Sedangkan yang paling akhir adalah tahapan konsumsi tinggi, di mana masyarakat telah berkembang secara mandiri dan fokus suatu negara bukan lagi soal produksi, melainkan konsumsi untuk kesejahteraan. Pada perkembangannya, konsumerisme menjadi gaya hidup konsumsi bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan, melainkan kepuasan, sehingga terjadi gaya hidup boros atau berlebihan. Materialisme. Worldview terakhir yang bisa menyumbang peningkatan gaya hidup adalah materialisme. Materialisme percaya bahwa yang dikatakan benar-benar ada hanyalah materi. Materi merupakan satu-satunya substansi dan realitas sehingga menolak bentuk-bentuk non-materi seperti roh. Dalam perkembangannya, materialisme bisa dikatakan sebagai gaya hidup seseorang yang mengejar materi dalam hidupnya. Materi adalah kepuasan dan tujuan akhir hidupnya. Harga diri dan kebanggaannya ditentukan dari materi yang dimiliki atau yang dihasilkannya. Keempat, worldview ini adalah pembentuk pola pikir atau gaya hidup yang berlebihan. Namun dalam hidup kita memang sulit untuk keluar dari jebakan-jebakan ini, karena kegiatan ekonomi dari hulu hingga hilir telah membludak akibat kemajuan teknologi. Misalnya, kemajuan teknologi membuat kegiatan produksi barang bisa dilakukan secara masif dan cepat, sehingga ketersediaan barang melimpah. Dari segi distribusi, kita dibanjiri dengan rayuan strategi marketing serta kemudahan dan kecepatan delivery produk. Dari segi konsumsi, media sosial mempertontonkan kenikmatan dan kepuasan yang ditawarkan dari mengkonsumsi produk sehingga kita tertarik untuk membelinya. Ditambah kemudahan pinjol yang membuat kita semakin bersemangat untuk meningkatkan gaya hidup elit. Keempat, worldview tersebut tertanam dan berakar dalam hati dan pikiran kita sehingga seringkali gaya hidup kita melampaui kekuatan ekonomi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita tidak seharusnya didasari dengan worldview yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berikut beberapa worldview Alkitabiah untuk mengkoreksi worldview sebelumnya yang salah. Pertama, tujuan akhir manusia menurut Alkitab. Bagaimana kita mengetahui tujuan hidup manusia? Tujuan biasanya ditentukan dari awal. Jika Anda hendak pergi berlibur, tentu tujuan atau destinasi liburan Anda ditetapkan pada tahap awal perencanaan. Sehingga rencana-rencana yang Anda susun berikutnya akan mengikuti tujuan yang sudah ditetapkan dari awal. Demikian juga dengan tujuan hidup manusia. Tujuan hidup kita ditetapkan oleh Allah pada saat kita diciptakan. Pada saat diciptakan, Allah menyatakan kehendaknya agar manusia menguasai dan mengelola alam sebagai wakil Allah atas seluruh ciptaannya. Pada ayat berikutnya, Allah menyediakan sumber kehidupan bagi manusia untuk dinikmati. Kedua ayat ini menyiratkan bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan dan menikmati Allah. Kita memuliakan Allah dengan menuruti kehendaknya, dan kita menikmati Allah dengan menikmati pemberian-pemberiannya sebagai sumber kehidupan kita. Hal ini bertentangan dengan gaya hidup hedonisme yang hanya mencari kesenangan dan kepuasan semata-mata untuk diri sendiri. Orang Kristen tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan hidup bagi Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara hidup kita. Kedua, individu dalam tubuh Kristus. Allah memang menjadikan kita sebagai individu yang unik dan berbeda satu dengan yang lain. Keunikan kita sebagai individu setidaknya nampak dari perkataan Daud yang mengatakan bahwa tangan Allah sendiri yang membentuk dan menenun dirinya di masa kandungan ibunya. Juga perkataan Tuhan Yesus yang berkata bahwa Allah mengetahui jumlah rambut setiap orang. Namun keunikan kita sebagai individu tidak seharusnya membuat kita jatuh ke dalam individualisme. Keunikan setiap individu justru menjadi kekuatan dalam kesatuan tubuh Kristus, dengan spirit saling melayani dan saling mendahulukan kepentingan orang lain. Selain itu, kehidupan orang Kristen tidak berpusat pada dirinya sendiri. Pusat kehidupan kita adalah Kristus sebagai tujuan dan arah pertumbuhan kerohanian kita.
Sehingga apapun yang kita lakukan bukan untuk diri sendiri, tetapi agar kita semakin serupa dalam karakter seperti Tuhan Yesus. Ketiga, kecukupan dalam konsumsi. Arus budaya dunia memang selalu mendorong kita untuk menjadi konsumerisme. Dalam hal ini, media sosial memegang peranan sangat penting dan berpengaruh. Sebut saja promosi-promosi yang berkata beli banyak makin hemat, hari gajian waktunya belanja, makan sepuasnya, dan lain-lain. Selalu mengajak kita untuk mengkonsumsi segala sesuatu melampaui kebutuhan atau secara berlebihan. Namun Alkitab mengajarkan kita untuk hidup dalam kecukupan saja. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Atau doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan. Pengajaran untuk hidup dalam kecukupan mengajarkan kita untuk percaya dan bergantung kepada pemeliharaan Allah, bukan pada materi-materi yang bisa kita miliki. Keempat, manusia merupakan kesatuan roh dan jasmani. Alkitab menentang ajaran materialisme, karena manusia tidak hanya berupa jasmani. Dalam kisah penciptaan, Allah menciptakan manusia dari debu tanah sebagai bahan pembentuk jasmani. Namun tidak sampai di situ saja. Allah menghembuskan nafas hidup atau roh yang keluar dari dirinya sendiri sehingga manusia itu hidup. Ini menandakan manusia memiliki roh atau kerohanian yang sama pentingnya dengan jasmani, dan hidup kita berasal dari Allah yang adalah roh juga. Oleh karena itu, fokus kita tidak hanya pada hal jasmani atau material, tetapi juga memperhatikan pertumbuhan dan kedewasaan kerohanian kita. Orang materialisme zaman sekarang hanya mengejar dan mengutamakan materi. Tetapi kita sebagai orang percaya juga harus mengejar dan mengutamakan kesehatan kerohanian kita, yang sama pentingnya dengan kita menjaga kesehatan jasmani kita. Hal berikutnya yang harus kita perhatikan adalah penggunaan media sosial dengan bijaksana. Jika kita memiliki worldview Kristen yang kuat dan benar sebagai dasar hidup, maka kita tidak akan mudah tergoda dan terbawa arus budaya dunia yang bertentangan dengan Alkitab. Kemajuan teknologi merupakan hal yang baik. Namun Rasul Paulus pernah berkata, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Sebagai orang Kristen, kita beroleh hikmat dari Allah untuk bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana yang baik dan yang tidak baik. Terjebak dalam kehidupan gaya elit ekonomi sulit merupakan dampak dari worldview salah yang kita percayai dan kita pegang secara sadar maupun tidak. Sebenarnya di balik kehidupan gaya elit ekonomi sulit, kita telah membuang Tuhan dalam hati kita dan mengisinya dengan diri kita sendiri. Dengan gaya elit yang melampaui kekuatan ekonomi, kita sebenarnya sedang menjadikan kesenangan, kepuasan, materi, dan diri sendiri sebagai Tuhan yang kita sembah dalam hidup. Tentu ini bukanlah kehendak Allah bagi kita. Allah menghendaki agar kita hidup dalam kesederhanaan dan kecukupan melalui pemberian-pemberian yang Ia selalu berikan dalam hidup kita, dan menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia dan percaya bahwa Ia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Itulah tanda kita tidak sedang memuliakan diri sendiri, tetapi memuliakan Allah. Mau tahu apa kata Alkitab tentang trending news di sekitar dunia anak remaja? Subscribe channel YouTube Lensa Hidup dan tunggu konten-konten kami selanjutnya.